Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Marta dari kelas reguler 5C. Di sini saya bakal menjelaskan tentang sejarah kepanduan dunia dan gagasan pendidikan kepramukaan, dan penjelasan tentang sejarah berdirinya kepanduan nasional dan sejarah berdirinya gerakan pramuka di Indonesia. Ujian pramuka. Oke, yang pertama, berikan penjelasan tentang sejarah kepanduan dunia dan gagasan pendidikan kepramukaan. Kepanduan dunia bermula dari pemikiran seorang pemuda Inggris bernama Robert Baden-Powell. Beliau menggabungkan pengalamannya selama bertugas di Afrika dan India dalam bentuk buku panduan untuk anak muda pada tahun 1907. Baden-Powell mengadakan perkemahan eksperimental di Pulau Brownsea atau di Inggris. Perkemahan ini menjadi tonggak berdirinya gerakan kepanduan. Dari perkemahan tersebut, gerakan kepanduan menyebar ke berbagai negara dan terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama diselenggarakan di London dan Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Gagasan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan memiliki beberapa gagasan utama. Yang pertama, pendidikan karakter, yang dimana pramuka bertujuan membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Kedua, belajar sambil bermain. Kegiatan kepramukaan dirancang menyenangkan agar peserta didik aktif terlibat dan belajar secara efektif. Ketiga, keterampilan hidup. Pramuka mengajarkan berbagai keterampilan hidup yang berguna seperti berkemah, survival, dan pertolongan pertama. Keempat, cinta alam. Pramuka menanamkan kecintaan terhadap alam dan mendorong peserta didik untuk menjaga lingkungan. Terakhir, persaudaraan. Pramuka menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kerjasama antar sesama anggota. Tujuan pendidikan pramuka secara umum itu yang pertama, membentuk kepribadian yang seimbang, di mana meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kedua, menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang mampu menghadapi tantangan zaman dan menjadi warga negara yang baik. Ketiga, melestarikan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, persatuan, dan kesatuan. Jadi, kesimpulannya, kepramukaan adalah gerakan pendidikan non-formal yang sangat bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Dengan mengikuti kegiatan kepramukaan, peserta didik dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka. Oke, lanjut. Berikan penjelasan tentang sejarah berdirinya kepanduan nasional dan sejarah berdirinya gerakan pramuka di Indonesia. Konsep kepanduan modern pertama kali diperkenalkan oleh Robert seperti biasa. Jadi tentang masa gerakan pramuka itu ada pertama dari masa penjajahan. Pada 1912 muncul organisasi kepanduan Belanda bernama Netherlands Padvinters Organisatie atau disingkat NPO. Pada tahun kedua, 1916, NPO berganti nama menjadi Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau NIVV. Pada tahun yang sama, Mangkunagara ke-5 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia bernama Javaanse Padvintse Organisatie atau JPO. Jadi pada selanjutnya ada masa kemerdekaan. Pada 1945 lahir Panduan Rakyat Indonesia. Pada tahun 1961 Presiden Soekarno melebur semua organisasi kepanduan menjadi satu dan menetapkan nama Gerakan Pramuka. Mengapa pramuka itu penting di Indonesia? Yang pertama itu ada pendidikan karakter, di mana membentuk generasi muda yang berkarakter disiplin dan bertanggung jawab. Kedua, keterampilan hidup, mengajarkan berbagai keterampilan yang berguna seperti berkemah, survival, dan pertolongan pertama. Ketiga, cinta tanah air, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap lingkungan. Keempat, persatuan dan kesatuan, itu memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Simbol-simbol pramuka itu ada beberapa. Yang pertama, tanda pengenal. Setiap anggota pramuka memiliki tanda pengenal yang berbeda-beda sesuai tingkatnya. Kedua,
tunku atau tongkat panjat yang menjadi simbol kepemimpinan. Ketiga, kompas, alat petunjuk arah yang melambangkan petunjuk hidup. Keempat, pisau saku, alat serbaguna yang melambangkan keterampilan. Kesimpulannya, gerakan pramuka di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Pramuka tidak hanya sekadar organisasi, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan diri. Itulah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tentang kepanduan dunia dan gagasan pendidikan pramuka dan berdirinya kepanduan nasional dan sejarah berdirinya gerakan pramuka di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah atau tutur kata yang tidak dienak, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.